sebelum Pak Guru mulai ya, untuk membangkitkan rasa semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Salah satu silahkan untuk menjadi dirijen. Oh ya, terima kasih Iqbal. Silakan ya. Berdiri yang sempurna ya. Indonesia tanah airku, lalu padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya Iqbal. Yang lainnya nanti setelah Pak Guru bisa bergantian untuk menjadi dirijen. Nah, karena itu salah satu keterampilan yang saat ini misalkan anak bisa, nanti ke depannya bermanfaat sekali. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran anak-anak hari ini. Adi Pratama. Hadir. Adi Pratama, bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aldi Alfaiza. Aldi Alfaiza tadi malam belajar ya? Belajar apa? Oh, belajar tema. Dani Fahri Atmaja. Oke, bagaimana kabarnya Dani? Baik. Kamu sudah sarapan? Sudah. Oke. Ilham Maulana? Sudah. Kuno Lambang? Berarti hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengaji. Ini kita akan mempelajari tema 5, yaitu tentang wirausaha. Kemudian materi kita hari ini yaitu tentang yang pertama keberagaman ekonomi, ya. Yang kedua tentang logo, ya. Mari anak-anak, harapannya hari ini benar-benar bisa memahami dan mengambil pelajaran pada hari ini. Sebelum Pak Guru melanjutkan, saya ingatkan nasihat 5 jari. Masih ingat ya? Dari kita ada 5. 5 jari apa? Jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Ada yang mau membantu Pak Guru menyanyi lagu itu? Harap kita bersama-sama ya? Ya, oke. Siap? Nanti suaranya yang bagus, yang lantang ya. 1, 2, 3. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol kalau berani?
tidak boleh ngobrol saat pelajaran kecuali saat diskusi. Yang kedua, tidak boleh ngantuk. Yang ketiga, tidak boleh lengah. Lengah itu berarti apa? Tak perlu menjelaskan apa anak diskusi malah main sendiri, main jari, apa tengah kanan tengah kiri namanya lengah. Kemudian juga saat maju harus berani, tidak boleh nangis seperti anak TK, ya. Kemudian ini tidak boleh pusing, semuanya nanti bisa dipelajari, ada kesulitan bisa ditanya. Oke, kita masuki pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Guru melanjutkan lagi lebih jauh, Pak Guru mau bertanya, ya. Nah, tanyanya begini ya, apakah di sekitar tempat tinggal anak-anak itu anak-anak tahu atau melihat tentang keberagaman ekonomi? Ada apa tidak? Ada. Nah, coba kalau anak-anak tadi menyampaikan ada, silahkan yang bisa tunjuk jari menyebutkan. Yo. Oke. Wah, ini ternyata semangat sekali ya. Coba dari ini dulu. Namanya siapa? Pak B, ya. Kenapa saya cari sebutkan nama? Karena nama itu suatu tebak. Ya. Ayo, silakan yang kelas. Di dekat rumah Pak B ada bengkel. Oke, terima kasih. Betul, itu contoh keberagaman. Ya, kemudian anak-anak masih semangat? Anak-anak tadi sudah menyebutkan contoh-contoh dari keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar anak-anak tinggal, ya. Ada petani, ada pedagang, ada tadi salon, ada tukang potong rambut, ada jual mie ayam, jual mainan, bengkel, penjahit, petani, dan masih banyak lah. Juga ada bidan, dokter, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi tersebut tentunya membawa dampak atau manfaat bagi kehidupan di masyarakat. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu mendiskusikan apa manfaat dari keberagaman ekonomi yang ada untuk kehidupan ini di masyarakat. Silakan anak diskusikan dengan baik, ya, untuk menghasilkan manfaat yang luar biasa. Saya beri waktu berapa menit? 2 menit cukup? Ya, 2 menit untuk diskusi dari sekarang. Silakan diskusi. Inovasi, ya. Oke, ya. Setelah saya amati tadi anak-anak sudah melaksanakan diskusi, ya. Tentunya dari teman-teman, dari Pak Guru ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Nanti hasil diskusi kelompok itu menjadi keputusan bersama yang terbaik untuk disampaikan di depan kelas, ya kan? Nanti Pak Guru akan memberikan penilaian pada saat anak-anak akan diskusi juga presentasi. Oke, dari kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Oke, dari kelompok sini siapa yang mewakili? Oh ya, karena sini kan ke depan. Nah, yang lainnya perhatikan.
manfaat keberagaman ekonomi negara lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wirausaha. 2. Menciptakan inovasi baru dan membantu pembangunan nasional dalam bidang industri. Sudah? Oke, terima kasih dari kelompoknya Ivana. Kemudian dilanjutkan kelompok yang lain. Ya, siapa yang lagi? Fahri, silakan ya. Yang keras ya, yang lain supaya Manfaat keberagaman kegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan manusia yang beragam, mengurangi pengangguran, membantu pembangunan nasional dalam bidang industri. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kemudian kelompok yang belum, kelompoknya dia, siapa yang mewakili? Dia sendiri? Oke, terima kasih, silakan dia. Suaranya lancar ya, meskipun kecil harus suaranya harus keras ya, jangan kalah. Manfaat keberagaman ekonomi memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan inovasi baru, membantu pembangunan nasional dalam bidang industri, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan persatuan dengan warga sekitar. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, masih satu kelompok lagi yang belum. Yang mewakili siapa? Ya, Indah, silakan. Maju, menyampaikan. Satu, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2, meningkatkan kesehatan dan kesehatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, terima kasih anak-anak tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu berkaitan dengan manfaat dari keberagaman ekonomi. Di antaranya yang paling muncul itu untuk atau terpenuhinya kebutuhan hidup di masyarakat, kemudian mengurangi pengangguran, menciptakan inovasi atau lapangan pekerjaan baru, menciptakan persatuan dan kesatuan. Dalam memunculkan inovasi baru, maksudnya mungkin ada yang tahu. Kalau Pak Guru ya, Pak Guru kalau ke Simo atau ke Belan itu sekarang dulu itu es itu hanya satu macam. Sekarang nama es itu banyak macamnya ya. Nah, mungkin ada yang tahu es apa yang terkenal. Pesanan yang suka es apa? Es boba. Apa lagi? Es teh itu sudah agak lama ya. Apa lagi? Es bakul tadi sudah. Mungkin apa? Es Taiti. Es Taiti. Apa lagi? Apa? Fremil ya. Itu contoh-contoh inovasi ya. Nah, ternyata dengan keberagaman itu banyak mobilisasi, banyak orang yang suka keluar untuk jajan dan sebagainya, menciptakan banyak peluang atau usaha baru. Contohnya es itu baru es, belum yang lain. Somai pun sekarang macam-macam. Somai bakso, somai kuah, somai goreng, ya kan? Banyak sekali. Oke. Nah, anak-anak sudah mengetahui tentang itu tentang keberagaman ekonomi dan manfaatnya. Nanti semoga bisa menjadi bekal anak-anak besok setelah terjun langsung di masyarakat, tidak bingung untuk berwirausaha. Jadi selain tadi petani pedagang itu juga ada wirausaha. Wirausaha itu suatu usaha yang didasari dengan modalnya sendiri, dikelola sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung sendiri. Contohnya para penjual itu memang berwirausaha mereka. Jual bakso itu berwirausaha.
ya penjual es tapi juga berwirausaha. Salah satu bekal untuk berwirausaha yaitu adalah satu, tidak mudah menyerah. Saat belum laku harus berusaha bagaimana usahanya laku. Di antaranya dengan meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan marketing atau pemasarannya, ya kan? Memperluas jaringan pasarnya. Itu cara meningkatkan atau keberhasilan dalam berwirausaha. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kerjasama atau wirausaha kita ternyata tidak hanya dalam lingkup kecil. Negara kita pun juga bekerja sama dengan negara-negara lain, terutama di lingkup Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN. Anak sudah pelajari banyak hal tentang ASEAN. Nah, hari ini anak-anak silahkan untuk menggali pengetahuan anak tentang ASEAN, yaitu dengan membaca materi di halaman 47. Ya, silakan. Di halaman 47 berjudul Mendulang Prestasi Mengembangkan Potensi Ekonomi. Silakan dibaca dalam hati atau istilahnya membaca senyap dan memahami isinya, menulis hal-hal pentingnya. Ya, dari situ nanti anak-anak saya kira untuk membacanya sudah cukup. Tadi anak-anak sudah baca, mungkin sudah menggarisbawahi hal-hal penting yang ada dibaca itu, informasi apa, mungkin yang menjawab pertanyaan dari kata-kata apa, mengapa, bagaimana, siapa dan sebagainya. Itulah hal-hal penting yang bisa kita gali dari bacaan. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak memahami materi tersebut, anak-anak silakan dijawab ya di halaman 49. Itu ada 5 pertanyaan. Silakan dijawab. Ya. Sudah ya, anak? Selesai mengerjakannya? Ya, terima kasih. Ya. Dari 5 pertanyaan tersebut, nanti kita akan bahas bersama. Ya. Soal yang pertama yaitu kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Siapa yang mau menyampaikan? Mungkin yang lainnya tadi Evan bisa maju. Ya, menjawab ini. Silakan siapa? Nah, di sini. Nah, Ilham, silakan. ASEAN itu antara tahun 1979, 1987, 1997 dan 2009. Oke, dari zaman Ilham itu apakah anak-anak setuju? Setuju. Sudah sama? Sama. Kemudian soal berikutnya. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Ya, Fatan. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Di Palembang dan di Jakarta.
Di Palembang dan di Jakarta. Apakah dengan jawaban Fatan anak-anak setuju? Apa ada jawaban lain? Setuju? Ada yang berbeda jawabannya? Sama semua? Coba diulang pertanyaannya. SEA Games ke-26 diselenggarakan di mana? Di Sri. Oke. Selanjutnya nomor 4. Sebutkan 3 kesuksesan yang diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Oke, dari sini, Elvin, silakan. Prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian. Oke, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses dalam peningkatan perekonomian. yang ketiga tadi sukses apa? Dalam peningkatan perekonomian. Ternyata sudah membaca dengan seksama, dengan penuh penghayatan sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku tersebut. Selanjutnya untuk meningkatkan wawasan anak-anak dalam hal keberagaman ekonomi, Pak Guru punya video, ya. Nanti anak-anak menyaksikan video yang pertama tentang keberagaman ekonomi, yang kedua terkaitan dengan kerjasama di ASEAN. Nanti kan SEA ya. Ternyata kerjasamanya bukan hanya SEA, masih ada yang lain. Nanti perhatikan ya. Video pertama yaitu tentang keberagaman ekonomi. Oke, anak-anak telah selesai menyimak video dari keberagaman ekonomi. Nah, tentunya wawasan anak bertambah nggak setelah menyimak? Tambah. Oke, tadi lebih lengkap, lebih luas lagi. Selanjutnya, Pak Guru juga punya video tentang contoh-contoh kerjasama di ASEAN. Mari disimak bersama. Dampaknya ini antara lain, yang pertama, produk yang ada di pasar domestik Indonesia, yang ada di pasar dalam negeri Indonesia itu akan semakin beragam. Yang kedua, menciptakan peluang pasar baru. Yang ketiga, memudahkan perizinan kerja di negara anggota ASEAN. Nah, ini biasanya untuk kalau Indonesia namanya TKI atau TKW, ya. Yang keempat, peluang sumber devisa dari pariwisata semakin meningkat. Yang kelima, memberikan daya tarik pada investor untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia. Yang keenam, produk Indonesia dapat mudah masuk ke negara anggota ASEAN lain. Nah, selain berperan aktif mewujudkan pasar bebas ini, Indonesia juga berperan menjadi markas KOFA atau Komite and Food Agriculture and Forestry, atau ini merupakan sebuah komite yang bergerak di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan, yang mana KOFAF ini berpusat di negara Indonesia. Negara-negara yang tergabung dalam KOFAF akan memberikan suplai terhadap 3 bidang tersebut. Nah, sama dengan koperasi tadi, di sini pada KOFAF ini juga ada pembagian tugas. Sebagai contoh, Indonesia memiliki peran mengkoordinasi mengenai bahan makanan. Ada lagi satu peran Indonesia yang sangat besar pada bidang ekonomi, yaitu aktif dalam masyarakat ekonomi ASEAN, atau yang bahasa Indonesia ini istilah Indonesianya ya, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ini. Istilah resminya adalah ASEAN Economic Community atau AEC. MEA ini mulai digagas sebenarnya pada tahun 1977 saat KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Ekonomi regional yang direncanakan
untuk dapat tercapai pada tahun 2015. MEA dinyatakan sebagai tujuan ekonomi negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2003 melalui KTT ASEAN di Bali. Kita sudah selesai juga menyimak contoh-contoh kerjasama ASEAN. Tadi ada apa saja? Ada AFTA, ya toh? Sudah apa? Kemarin? MEA. Terus ada apa lagi? Kegiatan perdagangan ekspor impor. Terus apa lagi? AFC dan sebagainya. Sekarang anak-anak pengetahuannya lebih luas, lebih global, lebih mendunia, dalam arti tidak hanya di lingkup negara. Oke, sekarang tentunya di ASEAN itu ternyata punya namanya lambang yang dinamakan atau logo. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang logo. Nah, anak-anak sudah pernah mendengar atau melihat logo? Logo apa? ASEAN pernah mendengar atau tidak? Coba anak supaya lebih tahu logo ASEAN, mari anak-anak mempelajari, mengamati logo ASEAN di paket halaman 50 dan 51. Bagaimana? Sudah mengamati logo ASEAN? Setelah mengamati, tentunya anak-anak mendapatkan beberapa informasi dari pengamatan tersebut. Sekarang coba diskusikan lagi dalam kelompok informasi apa yang anak-anak peroleh setelah mengamati tadi logo ASEAN. Saya beri waktu 2 menit. Sudah mengamati, sudah baca teks atau keterangan tentang logo. Sekarang sudah diskusi dengan teman-teman untuk menyampaikan informasi dari pengamatan logo ASEAN. Nah, sekarang ini saya karena waktu kita terbatas, saya beri 2 kelompok untuk menyampaikan hasil pengamatannya pada hari ini. Kalau bisa ya, yang tadi sudah, nanti yang lainnya ya, supaya kita punya kesempatan atau keberanian yang dimunculkan yang lain. Silakan ya, 2 kelompok saja, siapa cepat dapat. Yuk. Oke, kelompok mana? Ini yang menyampaikan siapa? Oh, Fatan. Silakan Fatan menyampaikan buka. Yang lain coba diperhatikan apa yang disampaikan Fatan. Saya tutup bukan ya, biar kelihatan ya. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Warna bendera dan lambang adalah biru, merah, putih, dan kuning. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Warna putih menunjukkan kesucian dan warna kuning merupakan simbol kemakmuran. Terima kasih Fatan dari kelompok ini sudah maju. Kemudian satu lagi kesempatan. Coba dari kelompok sini Ilham akan menyampaikan.
persahabatan dan persatuan kawanan ASEAN. Lingkaran melambangkan persatuan ASEAN. Oke, tepuk tangan. Pada anak-anak semua, ternyata sampai pada detik ini anak-anak masih semangat, antusias dalam mengikuti kegiatan belajar, diskusi, dan presentasi, ya kan? Nah, tentunya semangat itu perlu dijaga terus. Kemudian ketenangan ini juga diperlukan dalam belajar. Juga tadi tidak boleh lengah. Lengah ini apa? Kalau Pak Guru sudah memberikan konfirmasi tidak tengok-tengok ke jendela. Jendela berapa ya? Nah, fokus ini gini. Nah, kita lanjutkan dari kegiatan kita untuk menguatkan pengetahuan anak-anak tentang ini logo ASEAN. Pak Guru punya video. Nah, silakan anak menyimak video penjelasan logo ASEAN. Anak menyimak penjelasan tentang logo ASEAN. Nah, selanjutnya anak-anak untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang logo, silakan anak-anak membaca pengertian logo di halaman 52 dan 53. Di halaman 52 itu ada penjelasan pengertian logo dari istilah. Dan langkah-langkah membuat logo. Sekarang setelah anak-anak membuat logo, anak-anak tentunya sekarang sudah tahu Pak enggak? Atau belum? Apa itu logo? Logo adalah tanda-lambang ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu dan orang lain. Oke, dalam pengertian logo. Kemudian tadi sudah menjelaskan pengertian logo. Sekarang anak pengen nggak bisa membuat logo? Pengen. Kalau pengen, nanti Pak Guru juga punya video cara membuat dan contoh membuat logo sampai jadi, sampai ada penjelasan arti-artinya. Mau apa tidak? Mau. Sebelum menyimak video, anak-anak sekarang membaca dulu. Akan membuat logo, ya. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan tentang logo agar pengetahuan kita tidak hanya dari sumber satu buku, kita juga termasuk dalam konfirmasi dari Pak Guru tentang pengertian logo, serta alat-alat membuat logo, dan contoh cara pembuatan logo dari 0 sampai jadi. Mari kita simak bersama. Itu contoh logo ASEAN, warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Kemudian warna merah melambangkan, warna putih melambangkan, warna kuning langkah-langkah buat logo. Pertama, menentukan tema, menyiapkan alat dan bahan, membuat simbol. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh membuat logo. Nanti jadinya apa? Ini videonya saya cepatkan ya. Soalnya kalau tidak dipercepat nanti durasinya lebih panjang. Sahabat untuk selamanya. Tangannya berbeda-beda, mungkin itu mengandung makna ya. Nah, arti logo, persahabatan akan selalu terjalin sampai kapanpun. Nah, ini contoh lain ya. Lingkaran, satuan yang utuh dan ketepatan. Sudah anak-anak menyimak tadi? Sudah. Tentang pengertian logo, penjelasan logo,
fungsi logo ya, salah satunya sebagai brand ya. Tadi sudah dibaca sebagai untuk promosi ya, untuk dikenal oleh orang banyak, dan langkah-langkah buat logo ya. Nah, juga anak-anak telah melihat video cara membuat logo dari 0 sampai jadi. Sekarang anak-anak sudah ada gambaran belum cara buat logo? Sudah. Pengen segera buat logo apa tidak? Iya. Oke, sekarang anak-anak kesini nanti buat konsep logo yang sederhana dulu aja ya. Nanti lebih bagusnya nanti saya berikan tugas proyek di rumah ya. Nah, untuk hari ini anak-anak untuk membuat konsep dulu sederhana, nanti lebih bagusnya nanti di rumah. Siap? Ya, silakan membuat konsep logo yang bagus, bisa dilihat dari tadi ya, video tadi. Logo apa ini? Logo apa temanya? Bukan temanya. Temanya apa? Apa? Persahabatan. Seperti contoh atau lainnya? Oh, lainnya. Oke, silakan. Dan temanya apa ini? Oke, silakan. Nanti ditulis artinya ya. Mana nih logonya? Sudah dimulai. Nah, coba diangkat bersama hasil logonya. Buatan anak-anak hari ini nggak apa-apa, nggak apa nanti di rumah dibuat yang lebih bagus lagi ya. Oke, terima kasih. Ini sahabat Mas Ilham, ini saya mau tahu nih. Ini apa? Dijelaskan ini. Logo tentang apa nih? KFC ayam crispy, mantap. Nah, lah artinya apa nih lingkarannya ya? Oh, nanti dilengkapi ya. Ada penjelasannya. Oke, ini apa ini? Kan di rumah saya beri waktu berapa? 1 minggu cukup? 1 hari? Oke, siap. 1 hari. Padahal berapa hari? Kita waktu berapa hari? 1 hari apa 1 hari? 1 hari. Oke, nanti 1 hari saya tunggu ya. Bukan dibaca yang bagus, dilengkapi, kemudian dibaca lagi materinya supaya tidak lepas dari apa materi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ternyata tidak kita sadari kita sudah di penghujung pembelajaran kita, yaitu kita melakukan refleksi ya. Refleksi kita apa? Apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita dengar, kita lihat, kita baca, kita amati, kita diskusikan, kita presentasikan, semuanya kita tulis dalam tulisnya masing-masing sebagai rangkuman kita hari ini. Silakan anak-anak membuat rangkuman atau refleksi kegiatan hari ini. Nanti dari perwakilan kelompok bisa menyampaikan bagian ya. Oke, tinggal sedikit. Saya amati tadi rangkumannya juga sudah pada selesai. Ya, saya mau mendengar dan teman-teman juga untuk yang mau mendengar melengkapi rangkumannya masing-masing. Nah, karena waktu kita terbatas ya, nanti anak-anak perwakilan nanti sudah 2 kelompok yang maju. Sekarang 2 kelompok tadi yang belum. Silakan dari kelompok. Oh ya, silakan. Siapa yang nanti? Anak-anaknya silakan memperhatikan apa yang disampaikan, refleksi dari Ivana hari ini. Yang keras ya.
ini antara lain memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat berusaha, menciptakan inovasi baru, membuat pembangunan nasional dalam bidang industri, dan mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah tentang logo. Logo adalah bagian reklame. Logo ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedamaian. Warna putih menunjukkan kesucian dan warna kuning simbol kemakmuran. Lambang ASEAN berada di tengah. Logo adalah bagian dari lambang logo tanda berupa tanda lambang atau simbol. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kelompok mana tadi yang tutup jari? Siapa yang maju? Marga. Oke, silakan diperhatikan bersama-sama. Kerjasama antar negara adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup rakyat serta untuk kepentingan negara-negara pelaku kerjasama tersebut. Logo merupakan salah satu contoh jenis reklame. Logo adalah tanda lambang ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Langkah-langkah membuat logo adalah sebagai berikut. Satu, menentukan tema. Kedua, membuat simbol atau gambar yang mewakili tema. Menuliskan arti simbol, gambar, dan warna dari logo. Tepuk tangan. Ternyata materinya sudah cukup lengkap, sudah luas dari ini ya, saling melengkapi. Tentunya yang belum lengkap silahkan dilengkapi dengan selain itu nanti Pak Guru juga akan memberi rangkuman dalam bentuk buku elektronik ya. Nanti saya simakkan file apa yang kita tampilkan pada hari ini. Saya bagikan nanti di grup ya, biar anak yang catatannya belum lengkap ataupun masih kurang bisa dilengkapi. Masing-masing. Setelah itu juga bisa ditambah dari buku paket. Itu ya, jadi tidak usah khawatir. Nanti di sini anak-anak aktif dalam kegiatan. Kemudian terakhir ya, untuk kegiatan hari ini kita mengadakan evaluasi, Pak. Memberikan evaluasi, nanti dikerjakan. Ini mudah dari kegiatan yang kita lakukan dari diskusi dan pengamatan tadi ya. Ini ya. Silakan. Ini tugas individu ya, jadi anak-anak mengerjakan secara individu. Ya, akan dikerjakan secara mandiri. Insya mudah. Apa yang kita lakukan sudah. Dan anak, ini saya ambil ya. Sudah diteliti ya. Sekarang yang sudah, sudah. Jangan tuh. Cek. Apa kalau berbaca tidak boleh ngantuk? Apa yang ngantuk? Semangat lagi. Oke, hari
pembelajaran kita sudah kita laksanakan ya. Nanti kemudian Pak Guru memberikan tugas rumah, yaitu mengerjakan uji kompetensi. Kemudian tugas proyeknya anak-anak membuat logo yang lebih bagus dari yang dikonsep tadi. Oke. Kemudian untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan menyanyikan lagu nasional Tanah Air. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, Bapak Guru berpesan kepada anak-anak, ya, pertama untuk selalu dan selalu apa? Menjaga semangat belajar baik di kelas, di rumah, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas tepat pada waktunya. Selain itu anak-anak juga beribadahnya, jangan sampai ada yang terlalu lewat atau lupa. Kemudian membantu orang tua kerjasama ya, dan banyak membaca ya, literasi sebetulnya tiba sehingga pengetahuan anak-anak menjadi lebih luas. Dan terakhir Pak Guru mohon maaf apabila dalam kegiatan belajar hari ini ada kata-kata Pak Guru yang salah ataupun penjelasan Pak Guru yang kurang, nanti bisa ditanyakan baik langsung maupun lewat grup. Oke. Dan untuk rangkuman materi dari Pak Guru dalam PDF nanti saya share lewat grup ya. Mari kita akhiri dengan berdoa, salah satu memimpin berdoa. Berdoa mulai. Pada Pak Guru, hormat berat, doa beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.